Pujian dan pengagungan bagimu Yesus. Tuhan, Engkau perlindungan kami, Bapa. Apapun boleh terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan. Bulan boleh berganti bulan, musim boleh berganti musim. Tapi kami mau pegang satu hal, Yesus Tuhan tetap perlindungan, pertolongan bagi kami. Kekuatan dalam hidup kami, penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Tiada berkesudahan. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi dan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, mari katakan saudara, yakin Tuhan memberkati, amin. Yakin Tuhan melindungi di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Kita ulangi lagu ini dari awal, akan selalu berganti. Yang kita tahu adalah kasih Tuhan tetap abadi, akan berubah sampai selamanya. Kami tetap percaya, yakin Tuhan memberkati dan yakin Tuhan melindungi. Bahkan saudara burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Selalu menjagaku, sehelai di rambutku akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari saudara kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Kita mau nyanyikan dengan iman kita bahwa Tuhan, apapun boleh berganti dalam kehidupan kami, namun kami tahu, kami yakin satu hal, bahwa Tuhan kami tetap memberkati dan melindungi kami.
berubah sampai selamanya. Tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan melindungi. Di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Amin. Katakan dengan iman. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih besar setia-Mu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sungguh Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap perbuatan baik-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat, perlindungan, pertolongan Tuhan yang sempurna adanya atas kehidupan kami, Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, apapun boleh terjadi, apapun boleh ada di dalam hidup kami. Namun kami mau pegang satu hal, gunung batu kekuatan kami Tuhan. Engkau tembok perlindungan kami, kota benteng kami Bapa. Engkau Tuhan penyelamat hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang betul, sungguh sempurna adanya Tuhan. Tidak ada satu kata pun Tuhan yang sanggup mendeskripsikan betapa baiknya Engkau dalam kehidupan kami Allah Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan kami mau menyatakan ucapan syukur kami Bapa melalui ibadah ini Tuhan. Kami mau mendengar firman Tuhan. Kami mau memuji Tuhan, kami mau bersorak-sorai untuk nama-Mu Tuhan, karena Engkau baik dan sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hanya di dalam satu nama yang berkuasa dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya kami berdoa dan mengucap syukur. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari kita semua yang percaya katakan, haleluya, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus, saudara. Memang ya sudah beberapa kali gitu kita ibadah online, tapi kesulitan atau challenge yang tantangan yang saya hadapi itu adalah nggak bisa nih, susah gitu kalau saya harus nyanyi sambil berdiri gitu. Jadi saya harus duduk. Sementara kalau nyanyi sambil duduk susah ya. Agak ini ada masalah di perut saudara-saudara. Tapi kita yakin bahwa itu tidak mengurangi sukacita dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu sangat baik, teramat sangat baik. Saya nanti mau undang satu orang untuk kesaksian sebelum firman, namun sebelumnya kita sama-sama dulu yuk mau menyatakan pujian kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu baik dan sangat baik. Datanglah ke bait-Nya. Mari kita bersama-sama mengucapkan syukur, kita bersama-sama menghampiri tahtanya, bersorak-sorai dan memperlukan hanya nama Yesus Tuhan. Datanglah ke bait-Nya,
ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka, dengan hati bersuka, nyatakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan apa saudara? Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Hey, hey, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kasih setia Tuhan itu bahwasanya sampai selama-lamanya. Amin. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Amin. Bagi yang berlindung padanya, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Hey, hey, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya. Sekali lagi, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah. Saudara, ini mohon maaf ya, kadang-kadang saya ada background suara, kadang-kadang enggak. Soalnya anak saya tuh canggih banget gitu. Jadi kalau mamanya atau papanya nyanyi, dia bisa ambil suara tiganya atau suara duanya gitu. Sementara saya aja suaranya masih suara apa ya? Tapi kalau saya boleh kesaksian sedikit, lagu-lagu hari ini saya terinspirasi sama anak saya, namanya Meipa. Dia berusia 10 tahun, kelas 5 SD, saudara. Tapi tingginya emang udah kayak saya, saudara. Jadi ya, dia tingginya sudah 160 lebih, 163. Pokoknya dia lebih tinggi lah dari saya, dengan berat 54, seperti dia bilang. Jago banget nyanyinya gitu. Semalam kami baru menemukan bahwa Tuhan tuh luar biasa gitu. Selama ini kan saya suka bilang, kamu kurang konsentrasi, kamu kurang fokus. Tapi ternyata begitu kita dengerin di YouTube, ini kunci apa Meva gitu. Dia langsung bilang, ini kunci A, kunci sis, gitu. kunci sis dan lain-lain gitu. Dia bisa memprediksikan, itu bukan memprediksikan ya, tapi menjawab itu exactly, tepat gitu. Papanya aja harus nyetel dulu gitu, keyboardnya tar dulu, gue ngikutin dulu apa nih gitu. Tapi dia bisa tepat gitu. Makanya saya bersyukur ya, Meva, anak saya itu punya talenta untuk bernyanyi gitu ya, walaupun sebenarnya mamanya nggak punya talenta amat untuk bernyanyi gitu. Sebenarnya kalau dibilang kalau saya jadi worship leader tuh biasanya saudara saya, ya teman-teman tahu lah ya, kayak Pak Bradley, Pak Chandley tahu. Biasanya itu saya sangat bergantung pada singers gitu ya. Karena saya tahu, saya paham, saya kurang pandai bernyanyi gitu ya. Tapi ya apa boleh buat gitu, di kondisi ini kan nggak mungkin gitu ada singersnya gitu kan. Jadi ya jadi mohon maaf jika ada kekurangan, tapi saya bersyukur gitu. Saya punya tadinya sih sebenarnya Meva pengen ikut nyanyi gitu, tapi saya bilang Meva, kalau nanti Meva ambil suara atas
mama nanti bisa ngikut karena mamanya nggak tahu nada gitu kan, bisa ngerecokin mamanya, jadi dia bilang udah aku ngikutin di belakang ya suara kecil gitu. Jadi mohon maaf gitu ya jika kok ada suara lain gitu ya saudara. Kami buka ruang kesaksian. Saya percaya bahwa seminggu atau 2 minggu ya kita nggak bertemu di ibadah Best Ministry Tunanetra. Saya yakin banyak sekali penyertaan Tuhan yang bisa menguatkan kita semua. Saudara, kenapa sih kita suka kasih kesaksian gitu? Bukan untuk kita pamer, show off atau menyombongkan diri, no, bukan. Tapi kita mau menguatkan yang lain nih, misalnya Reta lagi sedih gitu. Kenapa sih kok kayaknya susah nih nyari kerja gitu ya. Tapi ternyata ada teman-teman yang menguatkan, misalnya ada Pak Albert gitu. Iya, saya walaupun nggak ada kerja, tapi saya diberkati dengan cara begini-begini. Jadi kan orang yang misalnya Reta tadi yang agak kecewa atau agak down imannya bisa dibangkitkan. Fungsi dari kesaksian kita itu adalah membangkitkan iman sesama dan juga iman kita. Karena yang saya pahami firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Amin, saudara. Saya tunggu yuk kesaksiannya. Mungkin Pak Hendro bisa bantu saya untuk melit seksi kesaksian sebelum kita nanti akan lagu firman Tuhan. Adakah yang mau bersaksi? Ayo. Ayo, apakah? Shalom. Shalom, Bapak. Sorry ya, baru bisa masuk nih, baru bisa nyambung, Pak Hendro. Oh iya, baik. Sorry ya. Okay. Iya, tadi nolak dia nggak mau keluar masuk nggak bisa, baru bisa nyambung. Oke. Sina mau kesaksian, Sina? Enggak kesaksian apa-apa sih, Tuhan Yesus baik, puji Tuhan. Amin. Ada kesaksian apa-apa, nggak ada. Lanjut teman-teman yang lain mau bersaksi. Teman-teman, nanti ini nih, saya tunjuk. Adakah yang mau bersaksi? Wujud dari ucapan syukur kita itu dengan bersaksi juga loh, teman-teman. Betul. Amin. Jadi kalau kita bersyukur, kita merasa Tuhan itu baik banget buat saya, itu kita bersaksi. Ayo, Albert, mungkin Albert. Albert, memang ini salah satu tantangan ya Pak Hendro, salah satu tantangan kita di mengadakan ibadah secara online. Orang fokus apa enggak kita nggak tahu. Ya. Ayo Albert. Fokus, belum ada Kak. Apa mau kesaksian apa Kak? Belum ada Kak. Masa nggak ada kesaksian? Masa nggak ada yang diberkati minggu ini, hari ini? Ya. Saudara, kesaksian itu bukan sesuatu yang harus besar gitu. Wah, saya dipekerjakan di sebuah perusahaan besar dan apa enggak gitu. Although kita cuman makan hari ini gitu ya, kayak hari ini saudara ya, saya senang sekali karena tadi pagi saya bisa beli bubur ayam. Itu saya senang banget. Itu karena Tuhan baik saudara. Saya diberi kesempatan untuk bisa beli bubur ayam abang-abang. Ya mungkin kecil gitu, tapi bagi saya itu Tuhan luar biasa. Kalau saya boleh makan bubur ayam, enak ya Pak tadi bubur ayamnya. Itu luar biasa gitu. Selama ini kami cuma bisa belinya GoFood dan GrabFood Pak Hendro, tapi akhirnya pagi hari ini Tuhan baik. Saya udah lama banget pingin makan bubur ayam abang-abang. Pagi ini tadi saya punya kesempatan itu. Itu bukan karena bukan karena kekuatan kita, bukan saudara, tapi karena kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan nggak kasih izin ya mungkin saya belum bisa makan bubur ayam abang-abang. Gitu. Ada yang mau kesaksian atau Bu Teresia, mungkin Bu Teresia? Oke. Baiklah, Pak Hendro mungkin Pak. Iya, baik. Ya, apa yang dikatakan Reta, Shalom. Shalom. Apa yang dikatakan Reta itu benar, bahwa kalau kita bicara soal berkat, itu bukan bicara soal
finansial saja, materi bukan. Ya. Tapi kalau berkat itu berkat penyertaan Tuhan, berkat pemeliharaan Tuhan, berkat perlindungan Tuhan, itu satu berkat, saudara. Tapi kalau yang spesial, yang Tuhan selalu berikan pada orang-orang yang mengasihinya Dia, itu adalah unexpected blessing, adalah berkat-berkat yang tak terduga. Dan itu menjadi bagian buat saudara dan saya tentunya. Tetapi kalau saudara tidak pernah menyaksikan kepada sahabat, kepada keluarga, kepada orang lain, artinya saudara pelit. Dan Tuhan tidak suka orang pelit. Tuhan mau tugas kita sebagai anak-anak Allah itu adalah memberikan kesaksian hidup, bukan menyaksikan tentang apa yang dikatakan dalam perjanjian lama, bagaimana nabi-nabi itu hebat, bagaimana di dalam perjanjian baru para murid Yesus itu hebat, bukan. Tetapi bagaimana saudara dan saya itu menjadi orang-orang yang hebat bersama dengan Tuhan. Amin. Dan hari ini saya mau bersaksi sedikit tentang situasi dan keadaan cuaca yang saat ini mendebarkan Nina untuk khususnya kota Jakarta, ya. Dan situasi di luar juga saat ini ada yang hujan, ada yang mendung. Saya mau katakan saudara, kenapa saya bilang situasi yang mendebarkan bagi saya dan keluarga? Karena 1 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 1 Januari 2020, nah saya diserbu dengan banjir bandang masuk ke tempat saya dan kurang lebih 80 cm sampai 1 meter itu mobil tergenang. Ya, ada 25 unit mobil dengan alat-alat musik semua tergenang semua. Ini satu tragedi bagi saya. Karena apa? Saat itu saya sedang di Penang, saudara, dan mereka boleh berenang semua. Alat-alat musik berenang, dan juga mobil-mobil saya berenang. Oleh sebab itu, hujan kali ini menjadikan saya satu perhatian khusus, di mana memang hujan terus melanda kota Jakarta, ya. Oleh sebab itu saya selalu was-was, saudara. Ya, dari pagi, dan kalau malam was-wasnya, kalau pagi ini enggak. Malam itu saya was-was, bahkan tidur saya kadang-kadang kurang kalau saya hujan deras dan banjir sudah mulai melanda di depan. Tapi istimewanya, saya mau katakan istimewa, saudara. Ya, istimewanya begini. Apa yang dikhawatirkan manusia, apa yang menjadi kekhawatiran, kebimbangan kita manusia. Saya bersama keluarga selalu kalau berdoa, saya hanya berserah kepada Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Kalau harus banjir dan masuk, bagi saya itu saya tetap harus bersyukur. Dan kejadiannya, saudara, setiap kali banjir saat ini, ya puji Tuhan. Saat kemarin 1 minggu yang lalu, tepatnya hari Sabtu, kebetulan tempat saya dipakai untuk syuting TVRI. Dan kebetulan juga saat itu banjir melanda daerah sekitar saya. Dan wah, saya hanya bisa berdoa, saudara. Bagaimana kalau orang TVRI itu gensetnya ada di luar dan di dalam semua alat-alat terendam. Sedangkan banjir sudah melewati batas di jalanan kurang lebih 30 cm. Tapi doa itu ternyata besar kuasanya, saudara. Saya bersama istri dan anak-anak, saya berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan tidak mencurahkan banjir itu dan stop untuk banjir itu tidak berada di daerah Joglo dan sekitarnya. Karena kalau itu masuk, saudara, naik lagi 20 cm, artinya genset yang besar yang pakai truk itu yang ditarik itu dari TVRI akan terjadi konsleting. Oleh sebab itu, saya hanya berseru kepada Tuhan. Saudara, saya mau katakan, kalau saudara mengalami masalah, maka saya harap
Saudara jangan panik. Saudara Amin. hanya berseru kepada Tuhan. Karena ini kunci anak-anak Tuhan. Saudara mengalami apapun, saudara satu hal. Saudara hanya berseru kepada Tuhan. Seru kenceng, sekenceng-kencengnya. Amin. Kalau perlu nangis, ya. Saya yakin dan percaya Tuhan pasti memberikan yang terbaik buat kita semua. Baik, demikian kesaksian saya. Dan semoga saudara dan saya terus berada di dalam perlindungan Tuhan yang maha dahsyat. Amin. 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 Terima kasih. Tuhan. Terima kasih. Sungguh saudara, kita punya Tuhan yang dahsyat dan yang ajaib. Itu kasihnya luar biasa. Bahkan seperti yang kata Pak Hendro, kita berdoa, Tuhan dengar. Tangan Tuhan, telinga Tuhan itu nggak kurang tajam untuk dengar doa kita. Tangannya tidak kurang panjang untuk menolong kita. Yang jadi masalahnya sekarang, mau nggak kitanya, bagaimana kita untuk minta pertolongan sama Tuhan, bagaimana kita teriak sama Tuhan. Bukannya Tuhan nggak tahu, saudara. Tuhan tahu masalah saudara dan saya. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tapi Tuhan juga mau kita percaya sama Tuhan. Tuhan juga mau kita berserah penuh sama Tuhan. Ketika kita berteriak, ketika kita minta sama Tuhan, berserah, itu tanda bukti kalau kita percaya, kita ngandalin Tuhan. Gitu. Oleh karenanya tetap berserah, berharap, jangan pernah putus-putusnya berdoa, saudara. Ya, dalam segala hal, dalam segala senang, susah, gitu ya. Biasanya sih orang kalau senang suka lupa ya, tapi kalau susah baru ingat gitu. Tapi tidak ya, saya berharap dalam apapun juga kita berserah sama Tuhan, kita percaya sama Tuhan. Sebenarnya kalau soal ketakutan di masa-masa sekarang ini, saya juga takut sama seperti kata Pak Hendro, saya juga khawatir dengan musim sekarang ini gitu. Tapi ya itu, kita berserah, saudara ya. Apalagi kerjaan saya tergantung betul sama internet. Kalau udah mulai hujan, internet semuanya mau pakai provider apapun ngadet gitu ya. Tapi kita berserah sama Tuhan. Kita tahu Tuhan yang mengizinkan, Tuhan juga yang akan melihat. Kita menyanyikan pujian ini, kita bilang, Tuhan kami percaya, tanganmu gak kurang panjang, telingamu tidak kurang tajam. Kami percaya Tuhan mendengar setiap seruan-seruan anak. Tanganmu tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatimu. Ada mukjizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Jiwaku tetap menang bersamamu. Kita nyanyikan lagu ini dari awal, kita bilang tangan Tuhan tak kurang panjang. Dengar
Brother Chen untuk menyampaikan sharing firman yang hari ini. Terima kasih. Shalom Pak. Shalom. Shalom. Shalom Pak Cenli. Shalom Pak Hendro. Bagus, suaranya bagus. Kedengarannya Pak. Shalom Pak Cenli. Bagus sekali, penampilannya juga Ya. bagus Pak. Ya, Tuhan. Waduh dong Bapak saya. Ya, hari ini kita mau bicara masalah pikiran yang positif, saudara. Dan ini sangat luar biasa. Kita disuruh punya pikiran yang positif. Pak, ini Ya, ganggu kamu nggak sih Pak? Enggak. puji Tuhan. Memang hari ini, mari kita berpikir pikiran yang positif. Baik, sebelumnya kita satu hati di dalam doa. Bapa di sorga, urapi kami Bapa untuk mendengar firman Tuhan, bahkan hamba-Mu yang Kau percayakan untuk memberitakan kabar baik. Biarlah pengurapan ilahi turun di tengah-tengah kehidupan hamba-Mu, bahkan hamba boleh menyampaikan sesuai dengan apa yang Kau mau. Dan biarlah Kau pimpin hamba-Mu, Kau pimpin kami semua yang ada di Zoom. Biarlah ini untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Amin. Tuhan, hari ini saya dikasih tema sama Pastor Hendro, mari kita berpikiran yang positif. Yang ada terdapat di 1 Korintus 2, ayatnya yang kedua. Jadi bunyinya begini, sebab aku telah memutuskan untuk mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu yang disalibkan. Kalau kita lihat perkataan Rasul Paulus ini, seolah-olah dia hanya memikirkan diri sendiri ya. Ya, seolah-olah dia hanya mementingkan diri dia sendiri. Soalnya dia katakan, aku telah memutuskan untuk tidak, seolah cuma dia sendiri gitu yang ada di dunia ini. Dia tidak mau mengetahui orang lain. Tetapi sebenarnya ayat itu bukan, saudara. Ayat itu dia menyatakan bahwa dia tidak mau hidup dengan orang-orang yang ada di tengah-tengah dunia ini yang hidup dengan dosa, hidup dengan bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Rasul Paulus cuma menekankan bahwa hanya satu-satunya Yesus yang harus kita pikirkan. Yesus yang mati di kayu salib, itu yang kita pikirkan. Makanya kita harus punya pikiran yang positif. Puji Tuhan. Kalau kita punya pikiran positif, pasti ada yang pikiran negatif. Betul nggak? Ya. Dan saya perhatikan gitu di Kamus Bahasa Indonesia, positif itu sangat luar biasa gitu. Dia mengandung arus yang dahsyat, yang luar biasa, dan yang tidak dapat menghalangi gitu. Ya. Tidak ada yang dapat menghalangi karena positif dia langsung gitu. Tetapi kalau positif itu ketemu negatif, itu harusnya berlawanan. Harusnya berlawanan. Dan akan menjadi masalah. Akan menjadi masalah. Ya, akan menjadi masalah. Dan kita pasti pernah punya pikiran yang negatif. Dan pasti kita sekarang ini yang punya pikiran positif. Amin. Kalau orang yang pikiran punya positif, saudara akan memikirkan ke depan. Tadi pagi kita dengan teman-teman melayani pagi subuh. Ya, Harvest Jack itu yang ada di Colorado, melalui Zoom juga bersama teman-teman tunanetra. Di situ saya katakan, kita harus bangkit menghadapi kehidupan ini, saudara. Dengan apa? Dengan pikiran yang positif. Karena orang yang pikiran positif,
itu punya kehidupan yang sungguh luar biasa. Dia itu arif. Orang yang arif. Orang yang melakukan sesuatu yang benar dan mau. Tetapi orang yang tidak mau melakukan yang benar dan yang tidak mau melakukan sesuatu yang berharga di mata Tuhan, ada kebenaran firman Tuhan, itu orang yang bebal. Ya, kalau kita lihat di Efesus 5, itu ada ayatnya, ayat 15. Ya, di situ dikatakan kita jangan seperti orang yang bebal. Kita harus menjadi orang yang arif. Artinya orang yang bijak, orang yang memikirkan positif. Makanya Rasul Paulus menekankan ini, saudara, kepada saudara dengan saya. Aku tidak mau istilahnya bergaul dengan orang-orang yang hidup dengan duniawi ini. Rasul Paulus tidak mau melihat orang-orang yang bergaul dengan orang-orang yang istilahnya kasarnya berdosa atau hidup di dalam dosa. Paulus nggak mau, tetapi yaitu dia memikirkan Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Dan kita harus dasari itu dengan pikiran yang positif, saudara. Ya, kita harus dasari itu dengan pikiran yang positif. Orang yang pikiran positif, pertama, orang yang pasti maju. Orang yang pasti ada breakthrough dalam hidupnya. Orang yang ada terobosan di dalam hidupnya. Tetapi orang yang pikiran negatif, ya, kalau kita baca Efesus 5 ayatnya 14, orang yang tidur. Ya, orang yang tidur, tapi orang yang tidak berkembang. Dan itu kita percaya. Orang yang pikiran positif ada di dalam kehidupan saudara dengan saya. Katakan amin. Dan kita akan terus melangkah ke depan untuk kita bisa berpikiran yang positif. Karena berpikiran yang positif itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Apalagi kita memikirkan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Makanya kita harus berpikiran positif. Pasti pertama orang ada terobosan. Saya yakin orang pasti punya terobosan. Orang yang pasti memikirkan ke depan. Bukan memikirkan gosip. Bukan memikirkan yang negatif. Bukan memikirkan yang jelek. Satu dengan yang lain. Apalagi kita sesama tunanetra. Kita nggak melihat lagi. Punya omongan-omongan yang nggak baik. Saya cuma mau menghimbau. Yuk, mari. Kita punya terobosan. Untuk menghadapi kehidupan ini. Hidup kita ini cuma sementara, saudara. Ya, hidup kita ini cuma sementara. Apalagi dengan keadaan sekarang, pandemi. Ya. Firman Tuhan katakan, hari-hari ini makin jahat. Bukan makin benar. Dan saya mau katakan kepada Bapak, Ibu, teman-teman tunanetra. Ya, firman Tuhan katakan, hari-hari ini makin jahat. Bukan makin baik. Dan itu firman Tuhan katakan. Dan apa yang harus kita lakukan? Kita harus berpikiran yang positif. Dan kalau kita berpikiran positif, saudara tahu, akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Kita lihat Yusuf. Dia tidak ada punya pikiran-pikiran yang jahat terhadap kakak-kakaknya. Walaupun kakak-kakaknya yang jual dia. Walaupun kakak-kakaknya hina, menjual dia. Terus membawa dia sampai ke Mesir. Tetapi apa yang Yusuf alami? Dia bisa menjadi orang yang kedua. Begitu halnya Daniel. Daniel bagaimana dia? Dihadapi orang-orang yang sungguh pintar katanya. Orang-orang yang sangat-sangat dihormati. Tetapi Daniel, walaupun difitnah, dihina, bahkan dimasukkan di goa, goa singa. Dia punya pikiran yang positif. Ya, jangan saudara kita punya pikiran yang negatif. Itu yang akan menghancurkan saudara dengan saya. Mari kita mau belajar berpikiran yang negatif, positif, bukan negatif. Ya, bangun tidur kita sudah punya pikiran yang positif. Sampai kita tidur pun kita sudah punya pikiran yang positif. Nanti ke surga pun kita akan ke sana punya pikiran yang positif, saudara. Jadi mari, orang yang berpikiran positif itu yang pertama orang yang mengalami satu terobosan. Amin. Dan kita percaya
Teman-teman tunanetra, yuk, mari kita punya pikiran positif. Agar kita boleh melihat kemuliaan dan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Ya. Rasul Paulus tidak mau melihat hal-hal yang manusia buat di sekitarnya, yaitu hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Makanya dia tidak mau bergaul dengan dia. Yang kedua, saudara, supaya kita berpikiran yang positif, kita buang hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apa itu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Yaitu dosa. Ya, jangan hidup di dalam dosa. Saya mau katakan, jangan hidup di dalam dosa, karena itu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang hidup di dalam dosa, orang yang tidak berkembang imannya, dan orang tidak ada perkenanan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan mari, kalau kita punya pikiran yang positif, pasti orang itu berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Seperti Daud, bagaimana dia dikejar-kejar Saul, tapi Daud punya pikiran yang positif. Sampai-sampai dia pergi ke tanah Filistin karena dikejar-kejar oleh Saul, mau dibunuh Saul. Padahal Saul itu menantunya, tetapi dia hanya pikiran positif, saudara. Tetapi apa yang dialami Daud? Dia dipakai Tuhan yang luar biasa. Dia dipakai Tuhan yang dahsyat. Karena dia tahu, dia tidak mau melakukan sesuatu. Makanya ketika dia dihadapi dengan Saul, apa yang dia katakan? Dia nggak mau membunuh orang yang diurapi. Dia takut, saudara, sama Tuhan. Begitu halnya dengan kita. Ketika kita punya pikiran yang positif, kita tidak mau melakukan hal-hal yang pasti yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena kita tahu, Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Tuhan itu Tuhan yang menyayangi saudara dengan saya. Kalau saudara tahu bagaimana Yesus mati di kayu salib, itu karena dosa saudara dengan saya. Nah sekarang bagaimana kita? Mau membalas kebaikan Tuhan. Membalas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saudara dengan saya. Apa yang saudara kasih sama Tuhan? Pikiran yang negatif atau pikiran yang positif? Seharusnya kalau kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita sudah dibenarkan oleh Tuhan, kita harus punya pikiran yang positif. Seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Ini dikatakan kepada jemaat yang ada di Korintus, saudara. Ya, dia hanya memikirkan Kristus, Yesus yang mati di kayu salib. Seharusnya kita memikirkan itu. Kalau kita memikirkan itu, kita memikirkan ke jauh sana. Karena kita punya tujuan hidup, yaitu kerajaan surga. Jadi kita mari tinggalkan dosa. Kita nggak usah pikiran yang negatif. Sekali lagi itu yang menghancurkan saudara dengan saya. Ya, saya juga belajar dan di situ saya pernah ada di situ di area-area situ, saudara. Saya juga bukan sempurna, tapi saya belajar berpikiran yang positif. Baik di tengah keluarga saya, di tengah pelayanan saya, di tengah komunitas saya ingin berpikiran yang positif, saudara. Karena kalau pikirannya negatif, itu yang akan merusak iman saya, khususnya iman saya, saudara. Makanya mari, ya, mari minta sama Tuhan, roh hikmah, roh pewahyuan yang akan ada di dalam kehidupan saudara dengan saya. Maka tadi pagi aku kasih sama mereka juga. Roh hikmat, roh pewahyuan, minta sama Tuhan. Supaya kita diberi kemampuan untuk menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Maaf kata, tidak ada yang sempurna di tengah dunia ini. Ya. Dan tidak ada orang yang tidak punya masalah di tengah dunia ini. Apalagi dengan keadaan sekarang. Tapi kalau kita punya pikiran yang positif, kita punya sahabat-sahabat yang baik. Pasti Tuhan utus kita sahabat-sahabat yang baik. Teman-teman yang baik. Bahkan rekan-rekan yang baik. Bahkan itu yang mengiringi kita untuk menerima berkat-berkat ilahi. Amin. Itu yang mengiringi kita untuk menerima berkat-berkat ilahi. Sekali lagi, yuk buang. Itu hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan.
Karena itu yang menyakiti hati Tuhan. Yesaya 59. Dosa yang menghalangi kita untuk menerima sesuatu dari Tuhan. Jangan. Seharusnya kita yang menerima berkat-berkat yang datang dari sorga. Ya, bukan orang-orang fasik yang tidak percaya kepada Tuhan, tetapi orang-orang benar di hadapan Tuhan. Mazmur 1, di situ dikatakan apa? Ya, kita jangan bergaul dengan orang yang fasik, kita jangan bergaul dengan orang pencemooh, orang yang berdosa, tetapi kita merenungkan Taurat itu siang dan malam. Itu yang disukai oleh Tuhan, saudara. Haleluya. Mantap kan kalau kita sudah ada di dalam Tuhan, kalau saudara baca itu firman Tuhan, Mazmur 1 itu, wow, itu seperti apa tanaman yang di pinggir sungai, saudara. Dia bertumbuh dengan subur. Artinya apa? Berkat-berkat sudah disiapkan buat saudara dengan saya. Tapi jangan kita bergaul dengan orang yang berdosa, orang pencemooh, orang fasik, dan itu firman Tuhan. Bukan kata saya. Dan saya belajar di situ, saudara. Saya belajar di situ, saudara. Ya, saya bukan apa, tapi saya belajar di situ. Saya ingin berdiri di tengah-tengah orang yang sungguh diurapi Tuhan. Dengan orang-orang yang punya pikiran positif. Pasti saya kena berkat juga itu. Pasti. Sekali lagi jangan berjalan di tengah-tengah orang yang tidak berkenan. Ini Rasul Paulus sendiri berkata. Ya. Rasul Paulus tadi katakan tadi, aku. Ya. Sebab aku ya, memutuskan tidak akan istilahnya bergaul dengan mereka. Orang-orang yang berdosa. Aku tidak mau. Karena itu yang akan merusak hidup saya. Tetapi aku memikirkan Kristus. Kristus di dalam kehidupan kita. Wow. Dan Paulus itu tahu, saudara. Paulus itu tahu bagaimana kita mau berkenan sama Tuhan. Paulus mengerti. Ya. Paulus mengerti. Ya. Di situ dikatakan di ayat 9, saudara. Apa yang belum pernah dilihat dengan mata. Apa yang belum pernah dengar telinga. Belum ada di dalam hati. Kalau engkau mengasihi Tuhan, Tuhan sudah siapkan sesuatu buat kita semua. Katakan amin. Itu dahsyat loh firman Tuhan. Itu ayat 9. Ya. Coba Mami Nona ada di situ, coba baca Mami Nona. Ayat 9. 1 Korintus 2 ayat 9. Mami Nona kan pasti ada. Silakan Mami Nona. Mami Nona, shalom. Shalom Mami Nona. Ayat 9, ini yang meneguhkan kehidupan kita. Ya. 1 Korintus 2 ayat 9. Gunanya lagi ini. Oh ya, nggak apa-apa. Nah, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Itulah siapnya Tuhan Yesus buat kita, saudara. Ketika kita tidak bergaul dengan orang-orang yang berdosa, Tuhan sudah siapkan berkat buat kita. Wow, ini dahsyat. Dan ini saya renungkan, Bapak Ibu, teman-teman tunanetra. Saya mau katakan, kita bisa. Sama-sama katakan, kita bisa. Karena ini sesuatu yang luar biasa. Ya, Kita bisa. tapi kita harus melewati, saudara. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di ayat 2 tadi. Dia seolah-olah tidak mau bergaul dengan orang-orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pergaulan yang baik. Kalau kita bergaul dengan orang yang tidak baik, itu akan mempengaruhi, saudara. Ada firman-Nya. Makanya Rasul Paulus menjauhi mereka. Lebih baik mikirin Kristus daripada mikirin mereka yang hidup di dalam dosa. Karena Rasul Paulus sudah tahu ada janji-janji Tuhan yang sudah disiapkan buat saudara dengan saya. Makanya mari kita harus pikiran positif. Yang pertama,
Orang yang pikiran positif itu ada breakthrough di dalam kehidupannya. Yang kedua, orang yang pikiran positif, orang yang menjaga kekudusan di hadapan Tuhan. Yang ketiga, orang yang pikiran positif, dia setia di hadapan Tuhan. Katakan setia. Karena setia itu penting. Sekali Tuhan Yesus, tetap Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus segala-galanya di dalam kehidupan saudara dengan saya. Yang menuntun di dalam kehidupan kita, membawa kehidupan kita untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Karena hanya Tuhan Yesus yang membawa kehidupan kita yang kekal. Nggak usah pikiran yang negatif sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti akan menuntun kita di jalan yang benar. Karena Yesus berkata, akulah jalan dan benar dan hidup. Barang siapa yang datang kepada Bapa di sorga, dia akan melihat sorga. Dia akan melihat kemuliaan Tuhan. Kita harus setia. Sekali Tuhan Yesus, tetap Tuhan Yesus. Amin. Dan teman-teman tunanetra, yuk bangkit. Supaya kita memperoleh sesuatu yang datang dari Tuhan. Ya, kita jangan tidur. Ya, yuk kita lihat Yesaya 5 ayat 14. Pastor Hendo bisa baca Yesaya 5 ayat 14. Ini ayat yang terakhir, saudara. Saudara. Yesaya 5 ayat 14. Ya, demikian firman Tuhan, sebab itu dunia orang mati akan membuka kerongkong. Efesus, Pak. Efesus 5 ayat 14. Oh, Pak. Efesus. Oh, iya. Maaf, Pak. Maaf. Efesus 5 ayat 14. Iya, baik. Ini firman Tuhan yang dahsyat dan luar biasa, saudara. Efesus 5 Ayat 14. ayat 14 ya. Baik, demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Wow, Amin. Yesus akan bercahaya atas kamu. Ketika engkau hidup di dalam kebenarannya Tuhan Yesus, Yesus akan bercahaya di atas kamu. Dia akan memimpin kamu. Dia akan memimpin kita semua masuk di dalam satu kehidupan. Asalkan kita yuk bangkit dari antara orang mati. Seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di atas tadi, saudara. Rasul Paulus tidak mau tertidur. Rasul Paulus tidak mau diam. Tapi Rasul Paulus katakan di jemaat Efesus, kamu harus bangkit. Ayo bangkit dari antara orang mati. Karena kita harus melihat ke depan. Ada janji Tuhan di dalam kehidupan kita ke depan ini. Karena Yesus menyinari kita. Yesus bercahaya di dalam kehidupan kita. Memimpin kita di dalam kehidupan kita. Kenapa firman Tuhan ini ada di tengah-tengah Efesus? Karena di Efesus itu orang-orang penyembah berhala, orang-orang yang berdosa itu ada di situ. Karena ada Dewi Artemis di situ, penyembah berhala. Makanya Rasul Paulus katakan, bangun, hai kamu yang tidur. Bangkit dari antara orang mati. Kristus akan percaya di atas kamu. Makanya, kalau kita sudah dengar firman Tuhan ini, yuk kita bangkit. Dari keterburukan kita. Apa keterburukan kita? Yaitu, kita jangan hidup di dalam dosa. Kita harus bergaul dengan Tuhan. Kita harus intim dengan Tuhan. Sehingga kita mulai melihat cahaya Kristus itu akan menuntun kehidupan kita. Untuk kita bisa melihat kemuliaan demi kemuliaan di dalam perjalanan kehidupan kita hari-hari ini, saudara. Karena hari-hari ini bukan makin jahat. Kata ayat 15 itu, ayat 16, hari-hari ini bukan makin jahat. Bukan makin baik, tapi makin jahat, saudara. Wow, ini yang saya takut, saudara. Ya, kita harus tahu waktu. Waktu ini waktunya Tuhan sekarang. Waktunya Tuhan. Ya, kita harus bergaul dengan Tuhan. Kita harus intim dengan Tuhan. Artinya kita harus setia di hadapan Tuhan. Ya, Bapak Ibu, teman-teman tunanetra, yuk, kita harus punya pikiran yang positif supaya kita ada terobosan. Kita harus punya pikiran positif supaya kita di dalam kehidupan kita ini ada kekudusan. Kita harus kudus.
Karena kita punya pikiran. Orang yang pikiran positif itu orang yang pasti kudus di hadapan Tuhan. Dia tidak memikirkan pikirannya negatif. Orang yang punya pikiran positif, dia setia. Pasti dia setia. Apalagi, yuk, karyawannya Pak Hendro itu, pasti dia setia. Karena dia nggak ada pikiran negatif. Dia setia. Begitu halnya kita kepada Bapa di sorga. Kita setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Pasti kita dikasih upah kepada Bapa di sorga, yaitu keselamatan di dalam kehidupan kita. Melalui Kristus Yesus, kita memperoleh keselamatan di dalam kehidupan kita ini, saudara. Tuhan Yesus, biarlah kita diberkati oleh Dia. Amin. Kita bisa. Katakan, kita bisa. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa di sorga, Hamba sudah menyampaikan firman-Mu yang Kau meteraikan di dalam kehidupan kita untuk kita bisa melangkah ke depan, untuk bisa berpikiran yang positif. Kami mau ada terobosan, kami mau menjaga kekudusan-Mu Tuhan, kami mau setia di hadapan-Mu, supaya kami melihat kemuliaan demi kemuliaan di dalam kehidupan. Bapa, hamba hanya mengatakan pikiran yang positif. Engkau tahu, kami semua pasti punya pikiran positif di hadapan-Mu, bahkan di hadapan sesama. Ampuni kami kalau kami punya pikiran negatif kepada sesama kami, sehingga kami berbuat dosa, sehingga kami mengecewakan teman-teman yang lain, atau siapapun di sekitar kita. Ampuni kami ya Bapa. Dan kami mau minta, ampuni kami Tuhan. Kami mau minta pengampunan yang datang daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Mungkin ada teman-teman yang sakit. Hari ini yang meminta kepada-Mu ya Bapa. Sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Sembuhkan penyakit mereka dalam nama Yesus Kristus. Agar mereka bisa beraktivitas. Dan mereka bisa memuji menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih, sekali lagi ampuni kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Kita bisa. Terima kasih, tepuk tangan yang dahsyat buat sharing firman Tuhan. Siang hari ini berapa banyak yang diberkati oleh firman Tuhan. Lambaikan tanganmu dan katakan haleluya, 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 haleluya. Terima kasih buat hambanya, Pendeta Muda Cherly Rawung, yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan saya diberkati buat siang hari ini. Luar biasa. Bahwasanya, kenapa saya kasih tema ini? Saya sendiri sedang ditegur Tuhan beberapa waktu yang lalu. Ya kan? Bahwa, tadi dikatakan oleh Brother Cherly, bahwa juga dikatakan Rasul Paulus bahwa manusia Kristen, bahwa orang Kristen itu suka bermuka dua. Ya, muka yang aslinya Kristen tapi pakai topeng juga, muka duniawi. Inilah yang dialami Rasul Paulus ketika berada di jemaat Korintus. Dan juga inilah yang kita alami saat-saat sekarang juga pada masa pandemi. Ya, kita melihat banyak orang-orang Kristen yang ya lahiriah mukanya, penampilannya memang Kristen ya, tapi di dalamnya, inside-nya belum melekat kepada Tuhan. Yang hari ini saya mau kasih tahu ada satu pernyataan daripada Presiden kita Jokowi. Tadi pagi saya mendengarkan satu pernyataan Bapak Jokowi kepada kita semua bahwa kita perlu, Indonesia perlu membangun manusia, bukan dari manusia-manusia yang hebat dari penampilannya, manusia-manusia yang hebat dari jabatannya, manusia-manusia yang hebat dari kekayaannya. Tapi dikatakan Jokowi, mari membangun manusia-manusia yang hebat interiornya, saudara. Artinya hatinya, pikirannya, itu harus pikiran yang positif. Tadi dikatakan dengan jelas oleh Brother Cherly. Satu firman Tuhan yang disampaikan tadi dalam 1 Korintus 2 ayat 2 itu menjadi kenangan buat saya. Dan hari ini saya juga memutuskan seperti Rasul Paulus memutuskan pada saat itu juga. Ini Inggrisnya bagus banget dalam kitab The Message, saudara. Amin, saudara nanti bisa baca dalam kamus The Message, kamus bahasa Inggris. Dikatakan demikian, Jesus is the only one I trust,
who Amin. he is and what he did. Amin. Jesus crucified. Saudara, ini pernyataan Rasul Paulus bahwa dia hanya satu mempercayai, yaitu Yesus, saudara. Dan boleh kita bangga. Siapa? Tuhan Yesus itu siapa? Saudara yang bisa menjawab sendiri siang hari ini. Dan saudara bisa menjawab juga what he did. Siapa yang bisa menjawab apa yang dia kerjakan buat kehidupan saudara dan saya? Jangan melihat segi negatifnya. Oh, Tuhan kok belum jawab-jawab doa. Tapi mari kita lihat segi positifnya. Bahwa Tuhan itu Allah yang positif. So, Tuhan mau kita juga menjadi manusia-manusia yang positif. Kalau kita, hati dan pikiran kita negatif, maka positif dan negatif tidak akan menjadi satu. Tapi akan konslet, tidak akan terhubung, saudara. Tuhan mau keunitian itu terjadi. Positif dengan positif. Maka kita menjadi manusia yang positif, saudara. Siang hari ini, taruhlah kepercayaan penuh kepada Tuhan, bukan 99%, tapi 100%. Saudara harus taruh kepercayaan Tuhan kepada Tuhan. Saudara, mungkin saudara boleh percaya ketika saudara untuk mencapai tujuan bepergian, saudara percaya kepada pilot. Ya, saudara pergi ke Semarang, ke Bali, saudara percaya penuh kepada pilot kan, bahwa saudara akan selamat. Begitu juga kemarin, ya kan, Vanessa Angel yang mengalami tragedi, dia percaya banget pada supirnya. Untuk mencapai tujuan ke Jawa Timur, dia pakai supir pribadinya. Ya, tapi apa hasilnya? Kalau kita percaya pada manusia, kalau kita percaya kepada pilot, kecelakaan itu bisa terjadi. Tapi kalau siang hari ini saudara mempercayakan hidup saudara dengan Tuhan, maka nothing impossible. Impossible is nothing. Tidak ada yang tidak mungkin. Saudara di dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kudus. Saudara di bawah penyertaan Tuhan yang maha luar biasa. Saudara bersama dengan Tuhan di bawah naungan Tuhan yang maha dahsyat siang hari ini. Maukah saudara menjawab seperti Rasul Paulus? What he did and who he is. And Jesus is crucified. Yesus adalah Allah. Yesus adalah yang disalibkan untuk kita semua, saudara. Betapa dahsyatnya Yesus, seorang yang luar biasa, mengorbankan hidupnya, mengorbankan tubuhnya untuk kita semua siang hari ini. Mari kita pikirkan yang positif. Saudara, kalau saudara mau melihat kelanjutan dari firman Tuhan ini, maka saudara akan hadir pada ibadah onsite di akhir bulan. Nanti akan saya sampaikan lanjutan versi kedua daripada khotbah daripada Pendeta Chen-Li siang hari ini. Puji Tuhan dan terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Sekian pesan Tuhan buat kita semua siang hari ini. Dan saya juga mau mengatakan satu pengumuman karena Brother Chen-Li mengalami kesulitan untuk masuk ke dalam acara Zoom ini sebagai koordinator Yayasan Bestunet. Maka saya akan menyampaikan pengumuman, saudara. Yang pertama, saya menyampaikan pengumuman untuk mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian distribusiin dari acara Zoom ini sehingga berubah mendadak. Yang biasanya tidak memakai password dan hari ini harus memakai password. Maka banyak teman-teman yang mem-WA saya, dia tidak bisa masuk. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan ini. Yang kedua, saudara, saya mau mengatakan kepada teman-teman semua sebuah pengumuman yang sangat baik, yang beritanya dari Tuhan Yesus tentunya, ya. Yaitu pengumuman untuk komunitas kita. Ya, baik, saya akan mengumumkan bahwa sejak tanggal 11 November yang lalu, atas berkat dan kemurahan Tuhan,
Ya, maka Best Ministry yang biasa dipanggil dengan Best Ministry mulai hari itu telah diresmikan merubah menjadi namanya menjadi Yayasan Bersama Sahabat Tunanetra. Itu singkatan dari BEST, saudara. B adalah BE adalah bersama, S adalah sahabat, T adalah tunanetra. Dengan demikian legalitas sudah terbentuk, saudara, dari akta pendirian dari notaris, dari Lis Ambarsari Amir, juga SK Menteri Hukum dan HAM RI nomor 0026106 pada tanggal 3 bulan 11 2021 sudah diserahkan kepada saya bersama dengan Ibu Notaris pada saat itu, dan tentunya kita berbahagia kita punya suatu yayasan bersama. Saya mau katakan tanda kutip, jadi tidak ada tenggang di antara kita. Walaupun mungkin Pak Shenli punya ministry sendiri, Yani Pak Gito punya ministry sendiri, Pak Made punya ministry sendiri, itu nggak ada masalah. Tapi kita terus berunity satu dengan yang lain untuk memenangkan tentunya visi Tuhan Yesus. Banyak-banyak jiwa, khususnya para tunanetra yang belum kenal Yesus. Saudara, yang kedua, saudara bisa menabur melalui bank transfer, dan mungkin beberapa hari lagi ada QR code. Saudara bisa mentransfer mungkin persembahan saudara yang sudah ditayangkan di layar ini melalui rekening bank BJB, melalui rekening bank BJB, ya, dengan nomor yang tercantum di layar ini 012 014 301 8001 atas nama Yayasan Bersama Sahabat Tunanetra. Terima kasih. Demikian pengumuman pada saudara-saudara sekalian. Ada satu hal yang penting saya mau umumkan kepada saudara, yaitu pada tanggal 17 Desember 2021 kita akan merencanakan satu ibadah perayaan Natal bersama Yayasan Bersama Sahabat Tunanetra, yaitu akan diadakan pada pukul 2:30 siang pada tanggal 17 hari Jumat siang, ya saudara. Camkan di kalender saudara supaya saudara boleh mempersiapkan waktunya, dan juga tentunya kita akan ibadah onsite. Tapi ibadah onsite ini terbatas untuk 100 orang, saudara. Oleh sebab itu, saudara harus cepat mendaftar kepada Brother Bradley untuk saudara yang mau hadir. Yang kedua, saya umumkan dalam acara tersebut, kita akan bagi pembicara adalah Pendeta Andreas Kurniawan yang selalu menopang dalam mensupport daripada tunanetra. Juga pada kesempatan itu kita juga akan kedatangan seorang artis, yaitu Pastor Yonatan Prawira, seorang komposer dan seorang pemusik yang akan menyampaikan kesaksian pujian buat kita semua. Dan yang ketiga tentunya Brother Peter Hadi, seorang musikus juga dan sekaligus pembina daripada Soul of Worship, yang akan hadir pada kesempatan Natal kita bersama. Oleh sebab itu, catat tanggal mainnya, dan saya harap saudara-saudara yang aktif dalam Zoom ini, dalam ibadah Tunet, ibadah BEST, bisa hadir dalam kesempatan ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada worship leader untuk menyanyikan sebuah lagu penutup. Nanti Ibu Nona akan membawa dalam doa syafaat, dan nanti doa berkat kembali ke saya. Terima kasih, Tuhan Yesus. Baik, terima kasih Pak Hendro. Mari sama-sama kita arahkan hati kita untuk berdoa dan menerima berkat. Kita akan nyanyikan satu pujian. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku
Segala puji, syukur, dan terima kasih kami naikkan kepadamu ya Bapa. Terima kasih dan Oma Nona ke mute. terima kasih Tuhan. Kau sudah berkati kami boleh memuliakan Engkau, kami boleh memuji akan kebesaran nama. Bahkan lebih dari itu Tuhan, kami boleh mendengar bahagian daripada sabda Tuhan, yang selalu menuntun dan memimpin kami di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan, tapi oleh karena firman Tuhan yang senantiasa kami terima, boleh menjadi terang di dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, berkati hamba-Mu Pak Chenli, yang telah membawakan firman bagi kami. Pakai beliau Tuhan, makin hari makin diberkati di dalam pemberitaan firman. Keluarganya Tuhan, pelayanannya Tuhan, Tuhan berkati agar banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, bahkan kepada Areta dengan suami yang sudah memimpin akan ibadah ini. Tuhan berkati mereka juga Tuhan, keluarga dan rumah tangganya. Supaya tidak ada persungutan di tengah-tengah keluarga mereka. Tapi biarlah nama Engkau dipuji dan dibesarkan. Bahkan kami semua Tuhan di sore hari ini, tak terkecuali kami anak-anak tunanetra. Tuhan berkati kami dengan berkelimpahan. Teristimewa Tuhan berkati secara rohani untuk memandang firman lebih dari segala perkara. Karena kami tahu tanpa firman Tuhan kami bisa jatuh dan tersesat di dunia ini. Tuhan terima kasih. Apapun yang mereka butuhkan, kami percaya Tuhan sudah mencukupi. Dengan iman percaya kami. Sekalipun kami tidak melihat dengan mata, tetapi kami percaya kami sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami berdoa buat hamba-Mu Pak Hendro sebagai pimpinan BES. Tuhan berkati hamba-Mu. Dengan begitu rela hati, dengan sungguh-sungguh mereka hamba-Mu berjuang untuk pada akhirnya Tuhan yayasan bersama sahabat tunanetra telah terbentuk. Semua beliau bikin ini Tuhan bukan karena kekuatannya atau sebagai kehebatan seorang manusia, tetapi beliau buat semuanya ini Tuhan untuk kemuliaan dan memajukan pekerjaan daripada tunanetra ini. Tuhan tolong Tuhan, pakai hamba-Mu, bahkan pakai istrinya juga Tuhan, supaya boleh menunjang akan pekerjaan yayasan bersama sahabat tunanetra ini. Akan maju dan maju terus untuk dapat menangkan banyak jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan tidak tinggalkan Pak Hendro dan Ibu dan seluruh anak-anak tunanetra ini. Dan kami percaya ada saatnya Tuhan, di tengah-tengah yayasan ini, hanya Engkau saja yang dimuliakan dan dibesarkan. Terima kasih Bapak yang baik. Saatnya Tuhan, kami juga mau berdoa rencana kami Natal tunanetra pada tanggal 17 Desember yang akan datang. Sebelum kami melakukan yang punya kami, kegiatan kami, biarlah Tuhan kami serahkan semua rencana-rencana itu ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Jangan jadi sesuai dengan kehendak kami, tapi biarlah semua akan jadi untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Persatukan iman percaya kami, satukan hati kami, agar kami boleh memajukan pekerjaan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Setelah selesainya akan ibadah ini, kami serahkan hidup kami. Tuhan tolong lindungi kami yang akan pulang ke rumah, yang tinggal di rumah. Engkau berkati kami dengan berkelimpahan, supaya nama Engkau dipuji dan dibesarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa ucapan syukur kami di sore hari ini, yang hamba bawa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita.
Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam segala usahamu, di dalam segala pekerjaanmu, di dalam segala jeripayamu, dan Amin. jeripayamu tidak akan sia-sia. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala bukan menjadi ekor, dan terus naik dan tidak turun. Dan terimalah berkat daripada Tuhan Yesus Kristus yang hari ini. Berkat kasih karunia, berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan bersama dengan Roh Kudus, menyertai kita sekalian sampai Maranatha, sampai Yesus datang kedua kalinya. Dan setiap kita yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan, amin. Amin. Thank Amin. you buat semua Terima kasih Pak Hendro. kehadiranmu, kehadiran semua teman-teman siang hari ini. Hendro. Kita mau ambil foto sebentar, bisa buka videonya? Iya. Iya, kalau Bisa bisa buka Pak Hendro, videonya. yang enable use passcode itu jangan diadain ya Pak Hendro. Oh, jangan. Iya. Nanti ini karena ada kesalahpahaman. Iya, biasanya kan dia ada 2 itu Pak, ada 2 pengaturan tuh kalau di Zoom, kalau kita Iya. bikin scheduling meeting. Nah, Iya. itu yang passcode itu jangan diijoin. Oh, iya. Ini ada komunikasi dengan Bu Elis. Kemarin dia